Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang laporan peristiwa. Baik, langsung saja. Apa itu laporan peristiwa? Nah, di sini yang akan Bapak bahas tentang yang pertama perkara laporan peristiwa ya. Peristiwanya eta kejadian anu luar biasa tur mikat hate. Peristiwa ilahana mangrupa kejadian anu tara kapanggih sapoe, tapi mangrupa kejadian langka tur istimewa. Ya, jadi laporan peristiwa ini melaporkan suatu kejadian ya, ataupun peristiwa, baik peristiwa langka ya ataupun yang biasa saja. Nah, peristiwa teh sok dilaporkeun ilahana nu sok ngelaporkeun peristiwa teh umumna wartawan. Jadi biasanya yang melaporkan peristiwa itu secara umum yaitu wartawan ya. Palebadieu laporan peristiwa bisa jadi laporan jurnalistik. Nah, semakin ke sini laporan peristiwa menjadi laporan jurnalistik. Laporan teh ringkesna ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atau hal naon wae anu geus kaalaman atawa kalaksanakeun ya. Jadi laporan itu ya ringkasan ya, berkenaan satu kegiatan, keadaan ya atau hal apa saja yang dialami ya. Nah, ditilik tina cara nepikeunana, kalau kita lihat cara menyampaikannya laporan teh bisa secara lisan, bisa oge secara tulisan ya. Jadi bisa secara lisan ataupun tulisan cara melaporkannya ya. Laporan anu ku hidep geus dibaca di luhur mah kaasup kana laporan tulisan. Ari ditilik tina eusina laporan teh aya 3 ya. Kalau kita lihat di sini ada laporan ada 3 ya. Yang pertama laporan kegiatan, eusina ngeunaan geus dilaksanakeun hiji kegiatan ya. Jadi isinya pasti berkenaan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan atau satu kegiatan ya. Upamana seperti apa? Kegiatan piknik ya atau liburan, laporan kegiatan lomba dan lainnya. Laporan keuangan yang kedua ya, eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atau perusahaan. Jadi melaporkan ya keuangan ya, keluar masuknya uang. Biasanya ini ada di lembaga ataupun perusahaan ya. Dan yang ketiga adalah laporan jurnalistik. Isinya ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atau hiji hal anu dipandang aya mangfaatna keur batur. Jadi isinya ya berkenaan tentang suatu hal ya atau peristiwa yang dianggap penting dan bermanfaat untuk disampaikan ke orang lain gitu ya. Biasanya jurnalistik seperti itu, mencari suatu berita ya. Nah, dan yang kedua di sini nyusun raraga laporan peristiwa jeung jurnalistik. Bagaimana cara menyusun ya laporan peristiwa ya, dan jurnalistik. Baik di sini laporan kegiatan teh disusun minangka bukti hiji kegiatan geus dilaksanakan. Jadi laporannya disusun menjadi sebuah bukti ya kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain dari itu ya, laporan kegiatan G bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab. Jadi biasanya seorang jurnalistik ini mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berguna untuk dilaporkan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan seorang wartawan. Oke. Salah seorang atau calagra panitia ya di sini kanu mere pancen. Pikeun hiji lembaga institusi laporan kegiatan bisa dijadikan cacakalan keur nyieun kegiatan atau program satuluyna ya. Laporan peristiwa teh kudu disusun kalayan sistematis, logis jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur normal. Nah, jadi laporan peristiwa ini ya harus disusun secara sistematis ya, berurut, logis dan menggunakan bahasa Sunda yang benar. Kalau laporannya
ya atau yang diberitakannya menggunakan versi bahasa Sunda ya. Eusina ge sakurang-kurangna kudu mere gambaran anu ekses ku genre ngeunaan peristiwa ya, isinya sekurang-kurangnya harus memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas berkenaan dengan peristiwa. Biasana mah kudu ngandung unsur jawaban tina prinsip 5W plus 1H. Nah, biasanya menggunakan unsur jawaban seperti ini ya, naon, naon itu, kalau dalam bahasa Indonesia what, apa ya, kunaon, kenapa, saha, siapa, di mana ya, iraha, kapan, kumaha, bagaimana. Biasanya ini pertanyaan-pertanyaan ya yang dilontarkan oleh seorang wartawan atau jurnalistik. Nah, di sini ada contoh laporan anakku sekalian ya. Jadi laporan peristiwa secara tertulis ya di sini tentang musibah longsor di Garut. Oke. Musibah banjir bandang nu kajadian di Garut teh geus ngabalukeun longsor anu ngaranjang imah-imah warga masyarakat. Nu aya di sabudeureun eta kajadian longsor. Teu kurang lobana 13 jalma anu geus kapagi tiwas serta ditambah deui aya sawatara jalma nu can kapal. Ini adalah suatu laporan kejadian atau peristiwa ya tentang longsor. Dan sini ceritakan ya banyak korban dari masyarakat, bahkan rumah-rumah juga ya rusak dan sebagainya. Eta musibah banjir bandang anu geus ngabalukakeun longsor teh kejadian dina tengah peuting poe Salasa tanggal 20 September 2016. Nah, di sini ada alamatnya ya. Jadi katanya musibah banjir bandang ini dan longsor ya, kejadiannya itu di tengah malam ya. Hari Selasa sekitar tanggal 20 September 2016 ya. Nah, ini ada alamatnya Kecamatan Tarogong ya di daerah aliran Walungan Cimanuk. Ya, jadi di Sungai Cimanuk ya, banjir bandangnya meluap. Akibat apa? Akibat longsor. Nah, terus di sini musibah banjir bandang eta teh bisa kejadian kusabab cai ti Walungan Cimanuk muda anu langsung ngarajang ka padumukan warga di aya sabudeureun eta musibah. Jadi katanya di sini disampaikan bahwa musibah banjir itu kejadiannya dikarenakan sungai ya Cimanuk meluap ya dan langsung menerjang ke pemukiman warga akibat longsor tadi ya. Nah, itu dibejakeun ku pejabat setempat supaya para warga Kecamatan Tarogong Kidul nu utamana di daerah aliran Walungan Cimanuk kudu waspada ya. Kusabab aya kemungkinan hujan anu gede bisa turun. Nah, di sini pejabat setempat ya melaporkan atau menghimbau ya kepada masyarakat khususnya Kecamatan Tarogong Kidul di sini bahwa harus waspada ya, khususnya berdekatan dengan Sungai Cimanuk. Karena bisa kemungkinan ada hujan susulan atau banjir susulan. Nah, intinya laporan peristiwa ini bisa secara lisan dan tulisan ya. Kalau seorang wartawan atau jurnalistik pasti melaporkannya itu yang pertama adalah peristiwanya ini tentang apa. Nah, itu kan. Terus di mana dan kapan. Terus ada berapa korban ya. Kalau misalkan peristiwa atau kejadiannya tentang kecelakaan ya dan lainnya. Atau musibah ya seperti ini ya, musibah. Nah, jadi jelas di situ ya. Nah, jadi itu ya untuk contoh laporan peristiwa. Intinya laporan peristiwa ini adalah melaporkan atau menyampaikan ya suatu kejadian, baik dianggap penting ya ataupun yang dianggap bermanfaat ya untuk disampaikan kepada masyarakat. Baik, itu saja dan aku sekalian ya, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.